Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ratu Humairah, mahasiswi pendidikan IPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 2281200011. Saya merupakan delegasi FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam lomba Micro Teaching Forum FKIP se-Indonesia tahun 2023. Adapun mata pelajaran micro teaching yang saya buat ialah mata pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam dengan materi sistem gerak, pokok bahasan, gangguan sistem gerak. Adapun indikator dan tujuan pembelajaran dapat dilihat pada berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini pelajaran IPA ya? Iya, Bu. Hari ini pelajaran Ibu. Gimana, udah siap belajar? Siap, Bu. Oke, kalau udah siap belajar, biar belajarnya itu menambah berkah, kita berdoa dulu ya. Silakan kayaknya dipimpin. Baik, duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang silahkan dilihat kanan dan kirinya teman-temannya. Lihat. Oke, udah dilihat? Sudah. Kira-kira ada yang nggak masuk nggak hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua. Alhamdulillah. Sekarang Ibu nanya, tadi malam udah pada belajar belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau gitu sebelum belajar ya kan, kalau mau belajar pusing tuh sukanya, kita senang-senang dulu. Yuk biar semangat berdiri semuanya. Iya, Bu. Ya, Bu. Yo, sekarang Ibu ajarin tepuk semangat, oke? Oke. Bareng-bareng. Tepuk semangat. Oke, tangan dulu. Oke, tadi nih dari kegiatan tepuk semangat dari anggota tubuh kita, apa aja yang bergerak? Jari, kaki, Betul. Terus ada lagi? badan, Bu. Oh iya betul. Oke, jawabannya betul semua ya. Pada pintar. Nah, kira-kira kenapa ya kok tubuh kita itu bisa bergerak? Sedangkan kalau kita lihat boneka, dia nggak bisa bergerak. Kira kenapa ya? Ada yang tahu? Karena punya otot, Bu. Karena ada tulangnya, Ibu. Oh, karena ada tulangnya, karena punya otot. Kita akan belajar apa yang menyebabkan tubuh kita ini bisa bergerak. Mau tahu? Mau. Oke. Nah, di sini adalah materi-materi yang akan kita pelajari ya. Ini ada petanya. Kita akan menjelajah. Oke? Oke, Bu. Nah, di sini setelah kita menjelajah, kita akan mendapatkan harta karun, yaitu ini ada tujuan pembelajarannya. Anak-anak bisa baca ya? Iya, Bu. Oke, sudah tersimpan tujuan pembelajarannya? Sudah, Bu. Nah, sebelum mulai belajar, Ibu akan menyampaikan motivasi dulu nih. Jadi ada pesan penyemangat. Kalau misalnya udah ngeliat, "Duh Bu, kayaknya kok pelajarannya banyak banget, tujuannya kok susah banget, kok harus bikin poster." Nah, anak-anak harus ingat motivasi dari Imam Syafi'i. Oke, udah siap belajar? Siap. Kedua tangannya dikepalin, terus bilang semangat. Semangat. Oke. Nah, kita akan belajar sistem gerak. Jadi, mengapa sih tubuh kita itu bisa digerakkan sesuai kehendak kita? Karena adanya sistem gerak. Tubuh kita itu memiliki sistem gerak. Sistem gerak itu tersusun atas alat gerak pasif dan juga aktif. Alat gerak pasifnya adalah tulang, lalu alat gerak aktifnya adalah otot. Sedangkan yang menghubungkan antar tulang yaitu sendi. Nah, kalau anak-anak masih bingung, Ibu sudah bawa alat peraganya nih. Bu. Ya, jadi tadi alat geraknya contohnya lengan kita nih. Boleh diangkat dulu tangannya? Oke, jadi gambarannya lengan kita ya. Pertama, alat geraknya ada apa? Alat gerak aktif, alat gerak pasifnya dulu ya. Ada apa? Nih, contohnya tulangnya yang ini ya. Lalu ada pita ping nih, dianalogikan sebagai alat gerak aktif, yaitu apa? Alat gerak otot. Jadi ini tulangnya, ini ototnya ya. Dan yang menghubungkan antar tulang ini, pakunya ini diibaratkan sebagai sendi. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan di mana sih
tubuh kita itu bisa bergerak dan kira-kira apa sebabnya? Nah, ketika lengan kita digerakkan seperti ini misalkan, nah ini namanya otot bicep, lalu yang di bawah ini tricep. Ketika tubuh kita digerakkan seperti ini, maka bicep ini mengalami kontraksi. Kontraksi itu artinya mengerut. Apa? Mengerut. Lalu tricep ini mengendur atau relaksasi. Nah, ya, jadi kalau kita lihat nih dari sini, kira-kira apa yang bergerak? Kenapa kok bisa tahu otot? Karena alat gerak aktif, Bu. Betul, tapi ada jawaban yang lebih betul. Karena kalau kita lihat dari alat peraga ini, kita bisa melihat pergerakan pada otot. Bicep dan tricepnya mengalami kontraksi dan relaksasi. Pinter. Jadi sudah paham belum? Sudah. Pinter. Tadi yang menghubungkan antar tulang apa namanya? Sendi. Nah, tulang itu fungsinya apa ya? Tulang itu bagian keras nih di tubuh kita, boleh dipegang tulangnya. Nah, itu bagian tubuh kita. Itu tulang itu yang akan membentuk tubuh kita. Bayangin nih kalau kita nggak ada tulangnya, apa yang akan terjadi? Lembek, loyo, terus apa lagi? Lemas. Lemes. Dan coba dipegang sebagian dada kita. Di dalamnya ada apa nih? Tulang. Ada tulang. Di dalam tulang kira-kira ada dalamnya lagi nggak? Ada. Ada apanya? Ada organ. Ada yang jawab rangka. Ada apa kira-kira yang benar? Organ atau rangka? Organ. Nah, fungsi tulang juga kira-kira untuk apa? Kenapa ada di dalam lalu di sini ada tulang? Untuk menjaga organ tubuh yang itu, Bu. Yang apa? Yang ada di dalam tubuh. Oke, betul. Kasih tepuk tangan dulu buat kita. Iya, betul ya. Siap tahu nggak gambaran seluruh tubuh kita ini tulangnya? Belum ya? Masih bingung walaupun ibu udah kasih gambarnya di sini. Tapi masih bingung ya? Kalau gitu, ibu punya media lain yang anak-anak bisa lihat nih di sini. Nanti anak-anak bisa lihat gambarannya kira-kira tulang kita itu seperti apa ya? Oke? Siapa yang mau lihat dulu pertama? Saya, Bu. Oke, Lasmi. Boleh lihat Lasmi ya. Diarahkan Lasmi, boleh ke tembok atau ke mejanya, boleh di mana aja. Wah, ada rangkanya. Gambar apa itu? Tubuh manusia. Ada rangka tubuh manusia. Ada. Wah, iya, kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Iya, jadi yang tadi ibu jelasin itu ya. Kira-kira mana tulangnya? Bisa dilihat? Bisa, Bu. Terus mana sendinya? Sendi yang menghubungkan antar tulang. Iya, Bu. Ini tuh, Bu. Iya, Sendinya betul. banyak, Bu. Ada peluru engsel, Bu. Oke, sudah lihat ya, teman-temannya sudah dikasih tahu yang Sudah, lain. Devi. Sudah lihat belum, Devi? Bu. Ya kelihatan, Bu. Oke, kalau sudah, jadi sudah lihat ya gimana struktur tubuh kita rangkanya? Sudah, Bu. Oke, sudah jelas? Jelas. Kalau gitu kita berlanjut ke materi selanjutnya terkait dengan gangguan pada sistem gerak. Jadi tubuh kita ini yang tersusun atas tadi tulang, otot, sendi mengalami gangguan. Nah, gangguannya kira-kira apa aja ya? Nah, di sini ada riketsia, yaitu ketika kekurangan vitamin D. Jadi kakinya berbentuk huruf O atau huruf S di sini. Lalu selanjutnya ada gangguan osteoporosis nih. Biasanya yang kekurangan kalsium. Nah, selanjutnya ada fraktura. Fraktura itu cedera atau patah tulang. Diakibatkan oleh apa ya? Bisa diakibatkan oleh banyak hal. Nanti kita bakal belajar. Kira-kira fraktura ini kenapa ya? Lalu di sini ada kelainan pada tulang belakang. Ada 3, ada lordosis, kifosis, dan juga skoliosis. Lordosis itu ketika tubuh kita itu terlalu condong ke depan karena posisi duduk yang salah ketiganya ini. Karena ada genetik dan juga ada faktor duduk yang salah. Kira-kira duduknya udah pada benar semua belum? Oke. Sekarang kita praktekkan ya posisi tulang yang mengalami kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis. Ngapalinnya seperti ini. Lordosis, kifosis, skoliosis, ya. Udah? Coba sekali lagi. Lordosis, kifosis, skoliosis. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak ada pertanyaan nggak setelah belajar? Cukup, Bu. Sudah jelas. Sudah cukup jelas? Sudah. Ya. Selanjutnya anak-anak silahkan lihat dulu nih. Ini gambar orang lagi ngapain ya? Berjalan. Sambil nonton. Oke, ada orang rebahan sambil nonton.
melakukan kegiatan ini? Gerak. Malas gerak, betul. Ada lagi? Berita di sini. Dampak negatif malas gerak untuk kesehatan. Nah, setelah mempelajari tadi struktur rangka tubuh kita, pentingnya untuk apa, lalu juga macam-macam gangguannya, silahkan dari gambar yang sebelumnya ini dan kebiasaan anak-anak yang selalu dilakukan tiap hari ini, kira-kira apa ya yang akan terjadi. Jadi buat rumusan masalah terkait gambar ini dan juga apa hubungannya dengan sistem gerak. Baik, Bu. Oke, sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah, rumusan permasalahannya ini silahkan disimpan, lalu dicari tahu ketika proses pembelajaran selanjutnya ya. Kira-kira nanti di akhir anak-anak bisa lihat nih, terjawab nggak sih rasa ingin tahu saya ini? Terjawab nggak sih pertanyaan saya ini setelah belajar? Oke? Oke. Oke, kalau gitu sekarang ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Nah, sekarang pembagian kelompoknya gimana ya? Ada yang mau tahu nggak? Mau. Nah, cara pembagian kelompoknya anak-anak bisa mulai berhitung dari 1 sampai 2. 1, 2, 1. Oke, silahkan kelompok 1 bergabung di sebelah kanan. Silahkan untuk kelompok 2 bergabung di sebelah kiri. Sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, nih membagikan file LKPD ya. Siap, Bu. Silakan anak-anak baca ya. Kira-kira dibaca tagihan dari LKPD-nya apa ya? Anak-anak diminta untuk ngapain ya? Jaraknya 100 meter Tanpa pemanasan. Oke, petunjuk LKPD-nya sudah dibaca? Sudah. Kalau gitu, anak-anak boleh juga diakses juga ya. Di situ ada barcode berisi video. Kan disuruh bawa handphone kan sama Iya, ibu? Bu. Iya, Bu. Ya, silakan ditonton dulu videonya ya. Oke, kalau udah dibaca semua instruksi LKPD-nya, yuk kita keluar yuk. Ayo. Tadi disuruh ngapain ya? Lari 100 100 meter. Kalau gitu silahkan anak-anak lari 100 meter ya. Berarti dari sini sampai dengan ujung papan itu ya, 100 meter. Oke, silahkan. Wah, ayo balik lagi. Oke, sudah ya lari 100 meter? Sudah, Bu. Oke, sekarang dirasain apa yang anak-anak rasain ya setelah lari 100 meter. Langkah selanjutnya suruh ngapain ya? Silakan. Ayo, Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, selanjutnya ngapain ya? Lari lagi. Lari lagi. Betul, silakan. Iya, benar. Mana sudah pada lari? Sudah, Bu. Capek? Capek. Haus, Bu. Oh, haus. Kalau gitu yuk kita masuk kelas lagi yuk. Oke, Bu. Kalau gitu anak-anak bisa melakukan aktivitas berikutnya. Ya udah dibaca? Sudah. Ya, tugasnya disuruh aku membuat apa? Poster. Oke, silakan dibuat ya. Baik, Bu. Ada yang bingung silahkan ditanyakan ya. Baik, Bu. Bikin posternya tadi disuruhnya pakai Canva ya. Iya, Bu. Kita bagiannya cedera ya. Oke, anak-anak, waktunya sudah selesai nih. Waktu membuat posternya sudah selesai belum? Sudah. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya silahkan anak-anak dalam kelompok itu membagi, di mana satu orang sebagai petugas penjaga toko itu untuk mempresentasikan hasil posternya. Lalu teman lainnya berkunjung ke kelompok lain untuk memberikan tanggapan terkait poster kelompok lain. Oke? Oke, Bu. Oke.
satu itu tentang cedera, terus ini poster yang udah kita buat, kelompok 1 buat. Anak-anak udah semua belum berkunjungnya? Sudah. Sekarang kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Sudah dapat informasi baru? Sudah. Itu informasi barunya silakan didiskusikan dengan kelompoknya ya. Lalu boleh direvisi lagi posternya. Jadi udah ada cara menjaga kesehatannya. Nanti kita tambahin aja tuh di sini. Oh iya. Kita ya. Di sini ya. Kelompok 2 itu tentang patah Tulang ya tadi. Oke, waktunya sudah habis. Anak-anak udah direvisi lagi? Sudah. Oke, kalau sudah, tadi Ibu udah berkeliling ya, lagi kalian window shopping. Jadi tadi dari kelompok 1 itu belum ada cara penanggulangannya ya? Iya, kalau tagihan di LKPD-nya ada atau tidak? Ada. Oke, kalau gitu kelompok 1 harus dilengkapi lagi. Oke, kalau kelompok 2 sudah lengkap ya? Iya. Tadi cuma bedanya kalau kelompok 1 bahasa cedera ya, tadi yang dilakukan itu kalau nggak pemanasan. Tapi kalau kelompok 2 itu soal patah tulang. Karena anak-anak sudah selesai ya belajarnya, sekarang Ibu mau anak-anak untuk mengerjakan link evaluasi nih, untuk mengukur pemahaman anak-anak setelah belajar. Boleh di-scan ya grafisnya ya. Siap, Ibu. Siap anak ya? Sudah mulai? Sudah, Bu. Waktunya 10 menit. Sudah diskusi Bu? Sudah ya. Wah, tadi Ibu lihat tadi semuanya 100 ya. Hebat banget. Ternyata udah pada ngerti semua ya? Iya, Bu. Pinter. Karena kita tadi sudah melakukan evaluasi kognitif, selanjutnya kita melakukan evaluasi lembar penilaian sikap ya. Yang belum scan boleh di-scan lagi ya. Silakan diisi dulu ya. Kasih nilainya sejujurnya aja ya. Iya, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah, tandanya pelajaran kita sudah mau berakhir nih. Seru nggak pelajarannya? Seru. Nah, kalau gitu tadi nilainya juga pada 100 semua. Kalau gitu Ibu mau ada yang nyimpulin dong pelajarannya hari ini? Saya Ibu mau. Wah, siapa mau? Ya, boleh silakan. Ya Ibu, tadi kita belajar tentang sistem gerak. Sistem gerak itu tadi ada gerak pasif dan juga aktif. Gerak pasifnya itu ada tulang, gerak aktifnya itu otot. Lalu ada sendi juga. Sendi itu alat untuk menghubungkan antar tulang. Oke, hebat ya Sarah. Jadi tadi sudah tergambar ya, kita habis belajar terkait dengan sistem gerak. Nah, tadi yang hubungannya dengan olahraga, kira-kira gangguan apa? Patah tulang sama cedera. Tulang karena cedera. Sudah pintar semua nih. Dan pembelajarannya sudah berakhir. Ibu mau memberikan refleksi ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi pertama, kalian sudah sangat luar biasa mengikuti pembelajaran dengan aktif, ceria, semangat, lalu juga menyimak pembelajaran dengan sangat hikmat. Buktinya nilainya pada 100 semua. Ya, tapi ada evaluasi dari Ibu ya untuk minggu depan dan pembelajaran selanjutnya. Tadi kalau Ibu lihat tadi ada beberapa kelompok yang belum sesuai instruksi LKPD ya. Tidak apa-apa ya, nanti buat jadi bahan evaluasi di minggu selanjutnya. Oke, kalau gitu pembelajarannya sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar terkait dengan sistem pernapasan. Masih menindaklanjuti tadi kegiatan olahraga itu hubungan dengan sistem gerak dan juga sistem pernapasan. Oke, jangan lupa dibaca ya bukunya. Siap, Ibu. Oke, kalau gitu mau pulang nggak? Mau. Kalau mau pulang, KM-nya dipimpin doa dulu. Baik, teman-teman dan Ibu guru. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pelajaran Ibu juga sebagai pelajaran terakhir dan anak-anak sudah baca doa untuk pulang, silahkan pulang ke rumah masing-masing. Jangan mampir-mampir dulu, hati-hati di jalan. Jangan lupa nanti kalau sudah sampai rumah berkabar di grup ya. Siap, Bu. Oke, kalau gitu boleh pulang. Ya, hati-hati ya. Ya, nanti kalau sudah sampai rumah berkabar ya.